Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku Yogi. Dimana beberapa belakangan kali ini aku emang lagi nggak bikin video ya karena ada beberapa kesibukan lain, jadi nggak sempet. Jadi di sini aku mulai bikin video lagi. Eh, Kayaknya di sini aku mau bahas ini deh, mau bahas apa namanya? Kenapa aku memutuskan untuk bikin video? Mungkin teman-teman yang udah nonton videoku sebelumnya eh, sedikit pasti tahu lah ya kenapa aku bikin video, karena di situ juga udah aku jelaskan. Cuman mungkin di sini akan lebih lebih rinci, lebih jelas, uh, alasannya lebih tepat kenapa aku bikin video gitu. Jadi kemarin itu sempat pergi ke salah satu kota, dan sekarang udah balik sih, udah balik ke rumah lagi. Karena kemarin sampai beberapa bulan, sampai kurang lebih 3 bulan aku cari kerja, cari cari kerja, kirim lowongan sana sini, tapi nggak ada panggilan. Jadi dulunya aku sempat mikir bahwa satu-satunya jalan sukses itu kerja kantoran gitu loh, kerja di perusahaan gitu loh, kirim lamaran sana sini, ikut tes, banyak tuh tes CPNS, BUMN, apa gitu-gitu kan. Tapi kenyataannya sulit banget. Kan kemarin itu aku sempat daftar, mayoritas, bukan mayoritas, kebanyakan aku daftar di perusahaan swasta sih, tapi susah banget. Banyak banget aku kirim lamaran itu dari, aku install semua aplikasi job portal, aku kirim dari informasi dari Instagram, Facebook, semua semua yang ada lowongan yang berkaitan aku lamar, tapi sampai 3 bulan itu kenyataannya nggak dapat panggilan. Entah karena emang nggak punya orang dalam ya, atau hal lainnya nggak tahu. Yang jelas 3 bulan nggak dapat pekerjaan, aku memutuskan untuk pulang. Dan aku mikir, di situ tuh aku mikir kenapa nggak bikin video aja ya, yang nggak, apa istilahnya, yang nggak ketergantungan sama orang, nggak harus ini, nggak harus itu, istilahnya nggak banyak syarat, kayak mencari pekerjaan. Bikin video itu asal asal niat aja, asal mau aja, tanpa syarat umur maksimal lah, tanpa tinggi badan lah, tanpa good looking lah, tanpa melihat latar belakang pendidikanmu apalah, yang penting mau aja. Aku juga memulai itu dari apa adanya. Bisa teman-teman lihat lah dari visualnya sendiri ya, di video ini gimana hasil kualitas videonya. Karena sebelumnya emang aku nggak ada niat, nggak kepikiran bikin video ini. Setelah ada niat bikin video ya, aku mulai aja dengan apa yang aku punya, apa yang ada gitu loh, dari HP Android. Baru beberapa hari ini aku beli kayak tripod, lighting, gitu-gitu. Ya pelan-pelan ya, sambil ini juga apa namanya, sambil belajar. Karena sebelumnya aku emang skill komunikasinya kurang, nggak pernah ngomong depan kamera. Jadi awalnya itu susah banget buat bikin video itu. Banyak mikir, banyak overthinking. Oh, ntar kalau aku bikin video kayaknya gini deh, gitu deh. Kalau kebanyakan mikir, mikirin apa ya istilahnya, mikirin orang bakal ngomongin apa, itu kayaknya kita nggak mulai-mulai. Jadi fokus saja sama diri sendiri, nggak usah fokus sama hal yang nggak bisa kita kendalikan, kayak diomongin orang, kayak inilah itulah, nggak usah dipedulin. Fokus saja sama diri sendiri, nggak perlu nunggu sempurna untuk memulai.
Karena dari kamu jalan nih, kamu memulai, ntar nantinya kamu bakal tahu kurangnya di mana. Dan dari situ kamu bisa belajar. Dan jangan pernah takut gagal. Karena menurutku sendiri, gagal itu sebuah proses. Sebuah proses. Karena banyak kita lihat semua orang yang memulai itu nggak langsung sukses. Pasti ada gagalnya. Ya, kemungkinan dari gagal itu mereka belajar. Misal buka usaha nih. Kalau buka usaha pengen langsung sempurna, udah ngeluarin budget gede, besar gitu kan. Ujung-ujungnya bangkrut. Kan sakit banget gitu loh. Tapi kalau memulai dari hal kecil, nggak nunggu sempurna, otomatis kita tahu nih, usaha kita bergerak di bagian apa. Jalan aja dulu gitu. Nanti misal marketingnya gimana, apakah kurangnya di marketing atau di bagian apa yang kurang gitu. Dari situ kita bisa evaluasi. Oh, usahaku kemarin kayaknya di sininya deh. Kalaupun gagal, di situ nggak besar banget kegagalannya. Bisa dijadiin pelajaran gitu loh. Disclaimer dulu bahwa saya di sini tuh aku bukan ngajarin kalian, tapi membuktikan bahwa kalau ada niat yang kuat dan bisa konsisten itu bisa tanpa perlu menunggu sempurna. Kita saling saling belajar. Aku juga masih belajar, masih bahkan di dunia perkontenan bikin video ini aku banyak hal yang nggak tahu, tapi ya itulah fungsinya ada teman-teman kita bisa kita tanya kayak visualnya gimana ya bagusnya, ininya gimana ya bagusnya, kayak uh, mikrofonnya gimana ya bagusnya, ininya gimana, bisa nanya. Kalaupun teman kita nggak tahu sekarang itu banyak banget kita banyak banget tempat kita bisa belajar, dari YouTube, dari Facebook, dari Instagram, TikTok, apalagi itu tergantung kita lagi mau bawa kemana. Itu lengkap banget sih, tergantung kita mau pergunain untuk hal yang positif atau hal yang negatif. Tidak menutup kemungkinan juga, itu kendalinya di kita kemana mau kita arahkan gitu loh. Banyak banget tuh video-video tutorial, apa aja cari dah pasti ada, pasti ada. Dan aku mulai sadar juga bahwa bikin video itu juga membuat kita banyak belajar, banyak belajar kreatif, belajar sabar, belajar terampil. Bahkan kadang bisa jadi terapi juga dari stresnya nggak dapat kerja, susahnya dapat kerja gitu loh. Dan aku juga tahu kalau bikin video itu juga nggak instan, butuh kesabaran yang tinggi, butuh konsisten yang tinggi. Tapi seenggaknya kalau bikin video itu tuh kita nggak ketergantungan sama orang lain, dan itu benar-benar kita yang megang kendali. Kinerja hasil apa istilahnya, hasil kita itu tergantung kinerja kita gimana. Kalau kita belajar fokus memperbaiki video-video kita, ya kemungkinan hasilnya bakal bagus. Istilahnya kinerja kita itu nggak ditentuin orang lain. Kalau kalau apa ya, bukan menjelekkan suatu instansi atau kantor-kantor ya, tapi kalau di situ tuh kan banyak ya, banyak karakter orang. Ada yang suka menjilat, ada yang benar-benar kinerjanya bagus tapi nggak terlihat karena emang dia bagus ini, karena emang dia fokus di ini apa namanya, fokus di kinerjanya. Tapi ya, di satu sisi ada orang yang kinerjanya nggak bagus tapi pinter cari muka gitu loh.
Jadi itu tuh kita itu dinilai sama orang lain gitu loh. Seenggaknya kalau bikin video itu semua kendalinya ada di kita sendiri. Mau kita sukses, mau berhasil, ya tergantung kita sendiri, tergantung kinerja kita gitu loh. Mau bagus videonya, ya belajar dari kesalahan video sebelumnya, sharing sama teman-teman, belajar di YouTube, TikTok, Instagram gitu-gitu. Dan daripada nggak ngapa-ngapain, ya yang mending bikin video aja sih. Nggak nunggu-nunggu dipanggil, nggak ditolak lagi. Misalnya nggak perlu overthinking lah, udah kirim lamaran tapi nunggu-nunggu panggilan nggak kunjung datang gitu loh. Kalau sekarang kamu lagi kesulitan cari kerja, dapat kerja, jangan putus asa, jangan nyerah. Mungkin salahnya bukan di kamu, tapi emang sistemnya aja yang nggak berpihak. Mulailah dari apa yang kamu bisa, nggak harus sempurna. Bikin video itu salah satu jalannya. Dan nggak butuh banyak persyaratan. Sekali lagi nggak butuh banyak persyaratan seperti kita cari kerja ke kantor, ke perusahaan, yang terkadang syaratnya itu nggak masuk akal. Terus pengalaman lah, inilah. Kalau dari awal udah nggak dikasih kesempatan untuk kerja, ya gimana bisa dapat pengalaman, ya nggak? Nah, sistemnya itu emang lucu. Intinya semangat buat kita semua yang belum dapat pekerjaan. Kalau aku bisa mulai dari apa yang ada, otomatis kalian juga bisa, asal ada kemauan. Pastinya dari kita semua pastinya memiliki handphone lah ya, HP lah ya. Mulai aja dari situ dulu. Kalau konsisten, kalau niat, ntar pasti berkembang. Jangan nunggu sempurna, nggak bakal jalan. Ya kecuali emang buat mereka yang memiliki privilege yang ini ya, tinggal minta, Pak kurang ini, kurang itu. Tapi kalau buat kita yang eh, nggak ada privilege, ya sabar dan perbaiki kualitas kita. Asal ada kemauan, asal konsisten, pasti ada jalannya. Oke teman-teman, mungkin video ini sampai sini dulu aja kali ya. Intinya semangat, jangan menyerah, terus mencoba apa yang kamu bisa. Emang sih, kerja itu bisa dicari, tapi kesempatan bisa diciptakan. Oke, assalamualaikum teman-teman.